Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anara qulubal arifin, anaraha binuril ma'rifati wal yaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim lana bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minal ulama'il 'amilin wasyuhada'i wassalihin birahmatika ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan nikmatu hadiratnya Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan anugerah serta rahmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita masih dikumpulkan di majelis Dalailul Quran dengan tujuan yang sama, menuntut ilmu lillahi ta'ala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena syafaat beliaulah yang kita harapkan nantinya pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tak berguna harta, anak, jabatan, melainkan hati yang bersih menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bacakan salawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah dan juga orang tua yang hadir pada malam hari ini, terkhususnya tuan rumah yang sama-sama dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah malam ini kita menyambung pengajian tafsir Al-Quranul Karim. Namun sebelumnya mari sama-sama kita marniat anso ulang sia-sia ima juguk tadi majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ata'allama fi hadzal majlisi lillahi ta'ala. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat suci Al-Quranul Karim pada surah Al-Kahfi ayat yang ke-23. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadha rashada. Walabithu fi kahfihim 300 sinina wasdadu tis'a. Qulillahu a'lamu bima labithu lahu ghaibus samawati wal ard abshir bihi wa asmi' ma lahum min dunihi min waliyyin wa la yusyriku fi hukmihi ahada. Ayat 23 sampai 26.
Wala taqulanna li syai'in, dan janganlah sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, inni fa'ilun dzalika ghadan, aku pasti melakukan itu besok pagi. Illa ayyasha Allah, kecuali bahwa menghendaki Allah, bi an taqula insyaallah, dengan bahwa engkau katakan insyaallah. Wadhkur rabbaka idza nasita, dan ingatlah Tuhanmu apabila engkau lupa. Wa qul asa ayyahdiyani rabbi, dan katakanlah mudah-mudahan Tuhanku memberi petunjuk bagiku, li aqraba min hadza rasyada, agar aku lebih dekat dari ini akan kebenaran. Walabisu fi kahfihim salasami'ah, dan mereka tinggal di dalam gua itu, ashabul kahfi, selama 300 sinin tahun. Wazdadu tis'a, dan ditambah 9 tahun menjadi 309 tahun. Qulillahu a'lamu bima labisu, katakanlah Muhammad, Allah lebih tahu berapa lama mereka tinggal di gua itu. Lahu ghaibus samawati wal ardh, bagi Allah semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Abashir bihi wa asmi, alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Ma lahum min dunihi min waliyin, tidak ada bagi mereka daripada selain Allah pelindung. Wala yusyrik bi hukmihi ahada, dan tidak ada sekutu baginya seorang pun pada menetapkan keputusannya. Aima kira-kira terjemaah dohod bacaan ayat Naadong di ayat 23 sampai 26. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita banyak hikmah-hikmah terkandung di dalamnya. Salah satunya yang pertama tentang pengucapan insyaallah. Dahulu ketika Rasulullah ditanya, wahai Muhammad, ceritakanlah kepada kami apa itu Ashabul Kahfi, siapa itu Ashabul Kahfi, dan apa yang disebut dengan ruh, dan siapa itu Raja Dzulqarnain. Jadi tolu persapaan nialakon tu nabinta anggona butul maho Muhammad utusan Allah. Ijawab nabinta ancogot maucar itu tanpa mengucapkan insya Allah, sehingga kecewa Allah Ta'ala di jawaban ni kekasih niaun Muhammad. Akhirnya indah turun wahyu pada saat itu sampai 40 hari 40 bulan. Indah terjawab nabinta. Begitu nabinta bersedih menunggu datangnya wahyu, turun ma'ayatan. Ulang ucapkan anggona suida ditempel ko dohot kalimat insyaallah ning Allah Ta'ala. Jadi teguran kepada nabinta git mangkisahkan Ashabul Kahfi, padahal nabinta lupa mengucapkan insyaallah. Begitu juga kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, mempunyai 99 istri. Idokon Nabi Sulaiman sabornginon akan ugau 5 istri-istri kon, dohot akan melahirkan anak-anak yang berjuang fi sabilillah. Akhirnya 98 ada bornion mandul idadong anak-anak. Sada mayana melahirkan, itu pun setengah jasadna cacat dan naon. Jadi indah mukobul nidokon ni Sulaimanon, harana Sulaiman tidak mengucap insyaallah. Idokon nabinta waktu menceritakan kisahi, jikalau seandainya Sulaiman alaihissalam mengucapkan insyaallah, maka akan lahir 99 anak yang berjuang fi sabilillah. Aon maperluna di kita hikmah untuk selalu mengucapkan insyaallah. Bahkan apabila kita ucapkan insyaallah, kita tambahi dengan kalimat bihaulillah wa quwwatihi. Rodoh wancokot mengaji insyaallah bihaulillah wa quwwatihi. Rodoh malam Jumaton insyaallah bihaulillah wa quwwatihi. Bahkan perkara nagit kita karejoon belum kita laksanaon, ucapkan insyaallah bihaulillah wa quwwatihi naron manganau.
Karena kan waktu yang dekat akan kita berbuat, dohot waktu yang jauh kita berbuat, disuruh mengucapkan insya Allah. Paleta tambah di ujung nai bihaulillah wa quwwatihi, itangion malaikat nadonok tuita. Karena adong naidokon golarna malaikat al-muqarrabin, malaikat yang dekat. Adong namuqarrabin kepada Allah, adong namuqarrabin kepada diri kita. Namuqarrabin kepada Allah opat malaikatna, Jibril, Mikail, Israfil. Jadi pada dong bersapa ahadulang malaikat al-muqarrabini nadonok tuise tu Allah adong tuita dong. Pala nadonok tuita opat jua malaikatna, malaikat raqib, malaikat atid, malaikat hafazah, malaikat Israil. Jadi pala ita baca ma insya Allah bihaulillah wa quwwatihi, pala binege malaikat raqib dot atid icatat kalai sebagai amal kebaikan. Pala ibege malaikat hafazah dipelihara alai ita sebaik-baik pemeliharaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ijagwalay karejon taon nagit ancogoton, ilindungi alay langkah ni taon nagit malaksanaon ancogot atau yang akan datang kita laksanakan. Kemudian apabila malaikat Israel mendengar ucapan kita insya Allah bihaulillah wa quwwatihi, ipa momoya akeken tatong kinay waktu sakaratul maut. Perlahan ijabuti nyawai ilahnya keringanan bagi alak-alak nasirik mengucap insya Allah bihaulillah wa quwwatihi. Jadi ulang kita memastikan datoda ilmu pasti, ilmu yang dilarang oleh Allah. Karena kepastian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita hamba yang tidak tahu dan tidak punya ilmu apalagi untuk masa depan dan masa yang akan datang. Ini tak butuh. Ulang kita menjadi keimanan tak hilang gara-gara tidak mengucapkan insya Allah. Kemudian hikmah yang kedua adalah apabila kita musai lupa mengucap insya Allah, misalnya mamang kuling kita duduk anta rodoh wancogot roh lupa kita insya Allah, wazkur rabbaka idza nasita, sebut musai insya Allah anggudung nimat kok sajong dong kemudian baru nimat oh insya Allah bihaulillah wa quwwatihi. Tutup lebih dianjurkan walaupun masih lupa ita sajong dua jom bahkan mandung lolot masana tidak berbuat insya Allah, diucapkan insya Allah. Kemudian di ayat 25 hikmah yang kita ambil, mereka ashabul kahfi tinggal di dalam gua selama 309 tahun lolotna. Jadi namodomon ashabul kahfi 309 tahun. Setelah modom ngot kalai mulakan ima carinton tai kesada utusan managusi panganon romuse ya tubuhoi mangido musia itu Allah anso itidurkon oleh Allah taala alai sonjia parpodok nalaina awal naik. Jadi dison ditorangkon di tafsiran wa'lam annahu ikhtalafa fi ashabil kahfi hal matu wa dufinu aw hum niyamun wa ajsamuhum mahfuzah was-sahih annahum niyamun wa yastayqizuna 'inda nuzuli Isa wa yuhajjuna ma'ahu wa yamutuna qabla yaumil qiyamah. Jadi berbeda pendapat ulama tentang ashabul kahfi, apakah masih hidup sampai sekarang atau sudah mati. Sebahagian mandokon mandung mati, dohot dikuburkan di gua ashabul kahfi. Namun wasohi pendapat na paling benar, mereka hanya tertidur dan jasad mereka dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka akan bangun ketika Nabi Isa turun menjadi bala tentara Nabi Isa melawan Dajjal laknatullahi alaih. Dan kemudian mereka berhaji bersama Nabi Isa, lalu kemudian mereka meninggal sebelum hari kiamat. Jadi on pemeliharaan ni Allah ise manjago jasad nalayon, malaikat hafazah na adong di dalam diri nalayon. Ai manakin somar hubungan insya Allah dohot carito ni ashabul kahfi. Jadi paladong mandokon tidak alai di guai tulang belulang bohong deh.
Harana jasad naleon na mulia dipelihara Allah. Ini tabuto sa ngayon tempatnya. Apakah di Lauhil Mahfuz, apakah di satu tempat yang sama sekali makhluk manusia tidak bisa memandang tempat itu. Penjagaan yang ketat kepada Allah. Maka naidokon Allah Ta'ala au mayana memboto sangat saja lulut kalai modom. Harana na itaboto cuma 309 tahun. Selebihnya ina modom do belai hanya Allah yang tahu. Ai mahotikna ilmun ta'i. Bahkan di sambungan ayat naon Allah mendokon lahu ghaibus samawati wal ard, milik Allah semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. 7 lapis langit, 7 lapis bumi, bahkan gaib-gaib nasolida makhluk Allah Ta'ala bisa dohot memiliki hal tersebut dan mampu karena pandangannya sangat sirna dan sangat terang dan pendengarannya sangat tajam. Itulah Allah yang Sami'un Basir, maha mendengar lagi maha melihat. Jadi undang-undang alam dunia saja, alam surga saja, alam langit, alam bumi na ibotoni Allah. Di luar na inang ghaibus samawati wal ard, nagaib di langit iboto Allah, nagaib di bumi iboto Allah. Maka segaib-gaib yang maha gaib adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang paling tahu tentang gaib hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lang kita betul-betul anggota hanya dengan sebatas keterbatasan ilmu mengenai yang gaib-gaib, tapi wajib kita yakin adanya yang gaib karena Allah itu pun adalah gaib, tidak terlihat oleh pandangan zahir kita. Bahkan para caritoni gurunta aima ayahanda Syekh ayat Al-Quran mandokon waktu marsu ayat lahu ghaibus samawati wal ard, dicaritoon beliau mon sada tempat nagaib nasodong di dunia di luar daripada jagat raya. Iman idokon Jabal Qaf, adong golarna gunung Qaf di Al-Quran tapi marsuita no sangat tahu rupiun surah Qaf wal Qur'anil Majid. Adong don surah nabi pandokon di beliau Jabal Qafon terletak di luar jagat raya, berarti di dunia. Najolo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diperlihatkan Jabal Qaf. Mardalan Nabinta sampai Nabinta melihat nidaya penduduk alakna sangat ramai di pegunungan-pegunungan golar ni pegunungan Jabal Qaf. Alakna ramai isi, adong bagasna, adong usahona pasongan kita. Begitu Nabi kita masuk tu daerah mangkuling ma'alak naramion asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Bersaksi kami bahwasana tiada Tuhan selain Allah dan bahwasana ho adalah Muhammad utusan Allah. Marsapan pang Nabi nta asodo marsahadat kamu iselang amuning Nabi nta. Wahai Rasul, amion najolo pada dasarna umat ni Nabi Musa. Waktu dikojar Fir'aun dohot tentarania ani, nida ami sada lubang, masuk kami tu lubangi, ibagasan lubangi perdalanan 17 bulan. Setelah 17 bulan sampai maami tu tempatan on manedokon Jabal Qaf. Ison ma'amisan nari wahai Rasulullah, kitab Nabi pe kitab Taurat, Nabi Musa percaya kepada Allah, percaya kepada Muhammad akan ada suatu saat di akhir zaman. Adong di kitab Nabi Taurat sanari mandung roho hodo nabi ajari yami ilmu syariat yang engkau bawa wahai Rasulullah. Sampai di mengajar Nabi Intesi berdakwah fikih sangat songonjian idokon sumbayang berzikir songonjian. Sempat di Nabi Inta mengajar imaso idokon Nabi Intai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya alam jin, bukan hanya alam manusia, tapi alam dari ghaibus samawati wal ard nasunidaita. Nabi Intai diutus tusi masya Allah on Rasulullah Nabi na sangat kita mulia. Setelah ini Nabi Inta mengalingin tempat tinggal na leon bagas na idadong pintu na. So adyo bagas yung damar pintu.
Dohot di jolo bagasun adong kuburan masing-masing. Ijolo bagas nina sada kuburan, ijolo bagas nina sada kuburan. Dohot sude penduduk na adong di Jabal Kopon waliullah, walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Sada pengadong na suwali, mulai dari na menek, ada buru, uma-uma, alaklay, natubang, poso-poso, setiap tinggal di Jabal Kopon waliullah. Jadi mumura menjadi wali nakon komersiajar marangkat tu Jabal Kopon. Hindi taboto cuma dalan na tusikan, anggoy taboto mana tagian jadi waliullah. Isabay na binta mada alak na isinan, aso do bagason inda dong pintuna. Ijawab kalay, wahai Rasulullah, wahai Muhammad putusan Allah, sada pengadongan kami na bersifat iri hati, dengki, sombong, ujub, takabur, dan penyakit hati yang lainnya. Sehingga barang-barang Nabi ison aman, indah dong panangko ison. Masih tidak perlu jadi pintu ya Rasulullah. Dan somonan model ni bakas Nabi ison. Kita kan sumber pintu ben biar kita mabu barang-barang. Mabu bakas tayo. Mabu isi ni bagas. Ini sebaik pintu na. Ang walay indah marpintu. Koncarito na sunyong kita begyon. Harus khusuk kita na bahatan setan. Ulang markuayam pala markuayam tutup dohot kubiyahin. Karena carito na sumununan diganggu oleh setan. Jadi begitu isabay na binta, isabay iya musema. Aso dua dong kuburan, ijolo ni bakas masing-masing. Ijawab kala, ya Rasulullah, zikrul maut ansoningot kami sajo na mati. Masya Allah. Pun mawali-wali Allah. Sada cara do iben kalayon adong na meninggal kalangan nalay bain di jolo bagas ansoningot kematian. Jadi ulang kita mabiar pala dong bagas di samping na kuburan bagus untuk mengingat-ingat kematian. Karena kan tusida tempat kembalinta, tusi tempat terakhir. On majawaban ni para aulia Allah na adong di Jabal Kopon. Sehingga nabinta mandokon tu alak naramion, subhanallah, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan satu alam yang tidak ada orang manusia yang tahu selain Allah ta'ala. Termasuk contoh ni goibus samawati wal ardh. Nah terakhir isabay na binta, ahado usaho na mo ison. Sumundi dalan-dalan na mo ison marusaho, mangan na segala macam. Karena na binta marsariat marpiki, isabay iya tuntut. Ijawab kalay, martani ya Rasulullah, beternak ya Rasulullah. Segala lahan na onan sude on maabi karejo. Cuman na unik na ya Rasulullah, on sude milik bersama, indah milik pribadi. Jadi pada sipulan hajatan tinggal mengkoyok ambeng, ala bisa dun adong ambeng. Perlu pangadon na adong bisa dun pangadon na. Jadi ini adong nomor koyak ni ruang. Marsi pangan sude hasil karyo masing-masing. Ai masuk betul-betul isi tempatna waliullah sude kulluhum ajmain. Dari gunung Kop ke gunung Kop yang lain, semua orang-orangnya adalah waliullah, kekasih ni Allah subhanahu wa ta'ala. On masada contoh adong alam na tersembunyi yang tahu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi betul adong gunung Kop. Maka ilmu na terakhir dapat kita siang caritoi pendokon ni ayahanda na sangat deges. Apabila kita membaca Fatihah, sebelum membaca Fatihah kita baca min qafin ila qafin al-Fatihah. Dari gunung Kop ke gunung Kop yang lain al-Fatihah. Asul. Nasodong doon berwalak manduah kon kalay isadu. Harana indah sampai ilmu itu sih. Indah bahat memfoto penghuni di gunung Kopon sehingga utik dua hidialah. Maka salah satu ita nama nangion sabor ngion kajinai ita kirim kon dialai Fatihah pamasuk golongan-golongan ninainan wali-waliullahi di al-Fatihah. Tabain ila hadratin Nabi ala-kalak na soleh sahabat ulama orang tua bain di ujung nai di akhir nai min qafin ila qafin al-Fatihah, mengambil keberkahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi so termasuk kita alak na menghidupkan siar ni Rasulullah, na menghidupkan ajaran-ajaran ni Nabinta an seulang mago ima ilmu-ilmu na sampeyon ni Allah Ta'ala melalui ayat suci Al-Quran dan melalui hadis-hadisnya
kekasihnya Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk makhluk na adong di goibus samawati wal ar yang tersembunyi adalah ashabul kahfi. Nah tersembunyi di belai sampai sana. Jasad-jasad nalai dipelihara di tempat yang hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu. Pala tongkin na turun Nabi Isa mot malayo marombongan mundur Nabi Isa membunuh Dajjal. Tetapi ashabul kahfion mati doon meninggal sebelum hari kiamat. Ini Rasulullah kiamati. Aon nama alai adalah umat ni Nabi Isa, tetapi namar iman tu Nabi Isa jauh masanya dari Nabi Isa. Ini tanda lain sangai si Nabi Isa di akhir hidup nala iparsuon Allah do pele dohot Nabi Isa. Karena kuat teguh iman nala itu Allah dohot Nabi Isa alaihi salam. Naon mudah-mudahan hikmah na terkandung di dalam ayat na saborginon kita baca na sangat bahat ilmu dison untuk kita amalkan bersama. Mudah-mudahan yang disampaikan ini mendapatkan ilmu dan menjadikan ilmu bagi kita semua, diberikan Allah kepahaman dan kemudahan untuk mengamalkan isi-isi yang terkandung di dalam ayat suci Al-Qur'anul Karim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. InsyaAllah bihaulillah wa quwwatihi yang akan datang watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbika la mubaddila li kalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada. Mandung adong mada lobi saain kita namanya saain lobi opat ayat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang berkah na kita payusian Allah Ta'ala. Kita tutup mapangajian tahun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy